Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan sedikit biografi dari Haris Al-Muhasibi, seorang sufi besar ya. Nama lengkapnya Abu Abdullah Al-Haris bin Asad Al-Basri Al-Muhasibi. Beliau lahir di kota Basrah pada tahun 165 Hijriah. Nah, beliau juga wafat di Basrah pada tahun 243 Hijriah. Nah, beliau digelari Al-Muhasibi karena beliau sering memuhasabah diri. Makanya beliau digelari Al-Muhasibi di belakang namanya. Sering muhasabah diri. Nah, pada masa kecil beliau sudah pindah ke Baghdad dan di sana beliau belajar serta bergaul dengan tokoh-tokoh terkenal ya, sampai menjadi seorang ulama terkenal juga di Baghdad. Nah, beliau tidak hanya menggeluti tasawuf ya, dia menggeluti beberapa banyak ilmu seperti ilmu usul, ilmu akhlak, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu teologi. Nah, ilmu hadisnya dia pelajari dari Imam Syafi'i. Begitu begitu yang saya dapatkan ya. Nah, ilmu hadisnya beliau pelajari dari Suraih bin Yunus. Nah, Al-Muhasibi ini tidak seperti ulama-ulama lain yang hanya fokus kepada satu bidang, tapi beliau juga memberikan perhatian kepada perkembangan politik di negaranya, kemudian kehidupan sosial dan perekonomian. Nah, dalam ilmu kalam dia juga mempelajari dan memahami pemikiran Al-Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah. Nah, meskipun Al-Muhasibi ini tidak sependapat dengan Mu'tazilah, namun aliran Mu'tazilah itu juga sudah mempengaruhi pemikirannya, seperti menghargai akal dalam memahami dan mencapai kebenaran. Nah, selain itu, beliau juga menelaah perilaku dan ucapan para zahid yang hidup sebelumnya seperti Hasan al-Basri, Ibrahim bin Adam, kemudian Fudail bin Iyad, dan pemikiran para zahid yang ada pada zamannya seperti Ma'ruf al-Qarqi, sampai kepada Zulnun al-Misri. Dengan telaahnya beliau sering menelaah dengan mendalam. Telaahnya itulah yang membuat beliau menjadi ulama yang semakin terkenal zamannya. Sampai-sampai beliau memiliki murid yang bernama Al-Junaid. Nah, Junaid ini yang kita tahu bahwa beliau juga sufi besar ya. Sering dipanggil Imam Al-Junaid, sampai dipanggil Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, Imam Al-Junaid ini lahir di Irak ya. Besarnya pun juga di Irak, dia tidak merantau. Namun dia berasal dari seorang ayah yang penjual kaca. Sejak mudanya Junaid al-Baghdadi ini sudah dikenal kealimannya, dan beliau biasa dipanggil Al-Qawariri karena ayahnya seorang penjual kaca, Al-Qawariri. Nah, sebelum menggeluti tasawuf, beliau juga belajar fikih dan hadis pada masa mudanya, yaitu kepada Abu Ubaid dan Abu Thur. Kemudian secara berangsur-angsur dia terus memperdalam ilmu agama seperti tasawuf. Dia pelajari kepada pamannya sendiri, Syekh As-Sari As-Saqti. Kemudian dia belajar juga kepada Al-Muhasibi dan Muhammad bin Ali Al-Qasab, sehingga dia menjadi salah satu imam besar. Sampai-sampai kalau orang NU mengatakan bahwa Imam Al-Junaid bisa dijadikan panutan dalam tasawuf. Itu kalau orang NU kalau tidak salah ya. Sehingga dia memiliki murid yang menjadi sufi besar juga, namun dibunuh. Namanya Al-Hallaj dan As-Sibli. Yang dibunuh ini Al-Hallaj, dihukum gantung. Kecintaan yang dipraktikkan
oleh Al-Junaid ini diiringi dengan rasa khauf dan rasa raja. Nah, praktik tersebut dia tunjukkan dengan menyelaraskan syariat dan ma'rifat. Nah, bagi Junaid al-Baghdadi, seorang sufi itu orang yang mengamalkan iman dan ihsan. Dia sangat tegas mempraktekkan muamalah. Begitu seorang al-Junaid itu. Dia tegas dalam mempraktekkan muamalah, syariat, dan tasawuf. Sampai-sampai berimbas kepada al-halal itu. Dihukum gantung akibat amalan yang diajarkannya, yang katanya meresahkan umat yang masih berada di tatanan syariat. Nah, Junaid al-Baghdadi ini laksana penyeimbang. Dia meluruskan praktik sufi yang sebelumnya dikenal oleh masyarakat yang berjarak dengan syariat. Dia menentang itu praktek aneh pelaku marifat yang tidak sesuai dengan keimanan masyarakat awam. Seperti Abu Yazid al-Bustami, Al-Hallaj, dan Ibnu Abil Khair. Itulah beberapa pelaku ma'rifat yang Imam Al-Junaid tentang. Ia beranggapan bahwa seorang salik yang sebenarnya itu orang yang menyelaraskan syariat dan ma'rifat secara bersamaan. Nah, kembali ke Al-Muhasibi tadi. Sebagai seorang sufi besar, Al-Muhasibi ini dan sebagai guru dari Imam Al-Junaid, beliau tentunya memiliki keistimewaan yang istimewa yang tidak dimiliki orang lain. Misalnya seperti jasa-jasanya sangat dihargai oleh murid-muridnya. Akhlaknya, perilaku mulianya membuat murid-muridnya merasa belum lengkap gitu jika mereka menulis sebuah kitab tanpa membawa ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Al-Muhasibi. Nah, yang kedua, muridnya yang bernama Al-Junaid itu merasa sangat berduka ketika Al-Muhasibi wafat. Kedukaannya itu sampai-sampai dia tulis di dalam syair yang bunyinya kalau tidak salah begini: 1/2 makhluk di dunia ini yang meninggal dunia belum sebanding dengan meninggalnya gurunya itu. Nah, Allah melindungi Al-Muhasibi dari makanan haram karena keistimewaannya yang satu ini. Allah lindungi dia dari makanan haram seperti ketika dia bertamu kemudian disuguhkan makanan yang belum jelas kehalalannya, itu urat nadinya atau jari-jarinya itu tidak berfungsi untuk mengambil makanannya itu, apalagi tenggorokannya ketika ingin menelan itu tidak sanggup untuk menelan makanan yang tidak halal atau belum jelas kehalalannya. Begitu Allah jaga beliau dari makanan haram. Nah, pokok pikirannya itu banyak sekali ya. Salah satunya, manusia yang baik adalah manusia yang akhiratnya tidak terpengaruh oleh dunianya, tapi tidak meninggalkan dunianya karena akhiratnya. Kemudian ada lagi orang yang merasa puas, selalu merasa puas, sejatinya dia kaya meskipun miskin atau kelaparan. Sedangkan orang yang selalu mengeluh, hakikatnya fakir meskipun punya harta berlimpah. Nah, kemudian ada lagi, orang zalim itu selalu berada dalam kiamat walaupun dipuji-puji, disanjung orang. Sedangkan orang yang dizalimi akan selalu selamat walaupun dicela. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan seputar Al-Muhasibi. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.